Oke, bada bing, bada bu, bestie. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin kebanyakan dari kalian juga udah tahu. IKEA, yes, IKEA. Buat kalian yang pencinta dekor-dekor kamar, mau ganti-ganti suasana, dekor-dekor rumah, terus suka beli furnitur-furnitur yang minimalis, IKEA adalah jawabannya. Dan apakah gue marketing IKEA? Tentu saja bukan. Ini emang dari personal experience. Emang IKEA tuh barangnya minimalis banget kan. Terus juga gampang juga dirakit, jadinya buat kayak orang-orang yang, oh gue pengen beli meja atau gue pengen beli sofa, tapi gue males banget ngerakitnya. Gue mau beli kasur, tapi frame-nya tuh bakalan susah banget dirakitnya. IKEA adalah jawabannya karena emang gampang banget. IKEA sendiri itu ditemukan tahun 1943 oleh seorang pria yang bernama Ingvar Kamprad. Waktu itu dia masih kecil ya, masih anak-anak, masih remaja, berumur 17 tahun saat dia menemukan IKEA. Dan nama IKEA sendiri akhirnya booming tahun 2008. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu kalau IKEA sendiri itu adalah sebuah singkatan yang berarti Ingvar Kamprad, yaitu nama si penemunya. Terus Elmtarit adalah tempat di mana dia lahir, dan Agunarit di mana adalah desa setempat. Apakah kita hari ini akan ngomongin sejarahnya IKEA? Tentu aja enggak. Aku mau ngomongin tentang orang-orang yang hilang di dalam IKEA. Kita tahu kan kalau IKEA itu biasanya 2 tingkat. Jadi kita pas masuk di pintu masuk, langsung naik ke lantai 2 karena disitulah tempat showroomnya. Jadi kita lihat-lihat dulu kalau kita merasa, oh kita butuh sofa atau kita butuh meja untuk meja makan atau meja belajar. Jadi kalian tuh bisa lihat-lihat dulu di showroom mana yang kalian butuhin, warna apa yang kalian mau, desain seperti apa yang kalian perlukan. Kalau udah gitu, biasanya kalian akan catat kodenya apa. Nanti kalian turun ke bawah ke warehouse-nya, ke gudangnya untuk cari barang yang kalian inginkan. Dan seperti yang kita tahu juga kalau showroomnya IKEA itu belibet banget kayak labirin. Jadi kalian emang sewaktu-waktu bisa hilang. Tapi yang aku mau tanyakan di sini, apakah kalian bisa hilang sampai bertahun-tahun di IKEA? Cerita hari ini dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 di mana seorang pria bernama Martin Sims, dia jalan ke kantor polisi, bajunya compang-camping, terus mukanya dia kotor, dia lusuh banget, mungkin dilalerin juga. Dia masuk ke kantor polisi dan dia menarik perhatian banyak polisi di dalamnya karena Martin Sims tuh udah hilang selama 3 tahun dan tiba-tiba dia muncul ke permukaan. Siapa yang gak kaget dong? Siapa yang gak, wow, kok bisa? Kita kira kamu udah mati. Akhirnya sama polisi diinterogasi lah si Martin Sims ini. Kamu kemana aja? 3 tahun loh kita nyariin kamu. Kita pikir kamu udah mati. Apa yang terjadi sama kamu? Kamu baik-baik aja nggak? Kamu malnutrisi nggak? Dan berbagai macam pertanyaan yang lain. Martin sendiri akhirnya mengungkapkan kalau selama ini dia sudah hilang di IKEA selama 3 tahun sejak tahun 2008. Polisi langsung, bohong ya lo. Karena mereka pikir, oke, IKEA memang belibet. Showroomnya emang kayak labirin, tapi nggak mungkin lah sampai ada yang hilang di IKEA. Apalagi sampai 3 tahun. Emangnya lo nggak bisa keluar apa? Emangnya nggak ada jalan keluar apa? Sama polisi nggak digubris lah nih masalahnya Martin ini. Mereka kayak, ini cuma bohongan aja kali. Mungkin dia kena masalah, mungkin ada utang atau apa, terus dia mau kabur. Nah, kasusnya si Martin ini tuh kedengeran sampai telinganya seorang agen dari satu organisasi yang disebut SCP. Kalau kalian nggak tahu apa itu SCP, jadi itu organisasi dari pemerintah di mana mereka tuh untuk menangkap dan mengidentifikasi sesuatu yang di luar nalar manusia atau nggak natural atau bertabrakan dengan hukum alam. Salah satu kasus yang pernah mereka tangani adalah hidung seorang wanita yang mana adalah portal menuju bunker Nazi. Kayak gimana caranya kalian masuk bunker Nazi lewat hidung seorang wanita. Kayak si agent ini tuh tertarik banget sama kasusnya Martin karena menurut dia ini nggak biasa. Akhirnya sama si agent ini dia ketemu lah sama Martin. Terus ditanya-tanya apa yang terjadi di sana. Dan Martin cerita, oh ya aku udah hilang di sana 3 tahun. Awalnya aku masuk aja ke showroomnya kayak biasa, tapi lama-lama makin dalam dan aku tersesat nggak bisa keluar lagi. Terus si agent makin tertarik dong. Oke, gimana kalau kita balik lagi ke IKEA? Kita cari tahu apa yang terjadi dalam IKEA. Martin langsung kayak trauma. Dia teriak, dia langsung histeris. Enggak, gue nggak mau balik lagi ke sana. Please jangan bawa lagi gue balik ke sana. Please, mereka gede banget. Orang-orang itu gede banget. Bingung dong agentnya, apa orang-orang apa yang gede banget. Dan Martin tuh bilang kalau di dalam IKEA itu ada yang namanya monster yang besar banget. Agentnya kayak, ya sure ya tentu aja. Tapi karena emang Martin gak mau dibawa lagi ke tempat tersebut, gak mau dibawa lagi ke IKEA, akhirnya agentnya mau gak mau nyuntik si Martin supaya dia lupa apa yang terjadi sama dia selama 3 tahun belakangan ini. Jadi dia kembalikan ke keluarganya tanpa memori apapun tentang dia hilang di IKEA. Dia cuma tahu dia pergi ke IKEA, abis itu dia lupa sama sekali. Terus sama media juga si agent ini bilang, oh Martin ini tuh diculik dan kebetulan dia berhasil meloloskan diri dari penculiknya dia.
Tapi diam-diam si agentnya ini tuh pergi ke IKEA sama timnya. Mereka mau cari tahu ada apa sih nih di dalam IKEA ini. Dan pas begitu mereka sampai di IKEA yang dimaksud ini, satu IKEA itu disegel, nggak ada orang yang boleh masuk, nggak ada orang yang boleh datang, nggak ada customer boleh belanja di situ. Bahkan pegawai IKEA aja nggak ada yang boleh datang untuk kerja. Dan IKEA yang disegel itu akhirnya dinamakan sebagai SCP-3008. Mereka tungguin tuh, mereka intel dari luar. Sampai berminggu-minggu nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apapun. Akhirnya agentnya mikir, oke, gimana kalau kita kirim tim ke dalam IKEA ini? Diutuslah tuh tim, ada 4 tim, masing-masing ada 5 anggota. Ada tim Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mereka dipasangin tuh kamera di dada, body cam gitu. Terus juga dipasangin recorder, jadi mereka bisa lihat lah, bisa ngintel dari luar apa sih yang terjadi di dalam. Udah dikirim lah masuk tuh 4 regu tersebut, tapi mereka dimasukin tidak dalam satu tempat yang sama, tidak cuma dari pintu masuk doang, ada yang dari pintu masuk sebelah utara, ada yang selatan, ada bagian dari bagian timur, dan ada yang barat. Si agent dengan agent-agent lain akhirnya ngintel dari luar nih. Dilihatlah tim Alpha, oh oke, nggak ada apa-apa. Lalu tim Bravo, oke, aman. Tim Charlie, aman juga. Tapi begitu sampai tim Delta, tiba-tiba suaranya kresek-kresek, terus mati. Ini cam recordernya dari yang semut-semut gitu terus mati. Mereka minta tolong tim Alpha, Bravo, Charlie untuk cari tim Delta, tapi mereka juga nggak nemuin. Akhirnya diresmikan kalau tim Delta itu hilang. Tapi mereka tuh nggak diem aja kayak gitu loh. Mereka nggak yang, oke, tim Delta hilang, terus mereka nggak mau cari, nggak berusaha untuk cari tahu apa penyebabnya mereka hilang. Jadi mereka masih ngintelin di depan IKEA sampai pada akhirnya 7 bulan kemudian, pada bulan November 2011, tim Delta muncul ke permukaan. Waktu malam-malam, dan posisinya tim Delta tuh gedor-gedor pintu masuk IKEA gitu, kayak tolong. Semua staff langsung siap di tempatnya, mereka udah bawa senjata, mereka pakai rompi anti peluru, mereka udah pakai helm kecil-kecil mereka, terus mereka udah siap nih. Mereka udah siap nih mau nolong tim Delta. Tapi mereka lihat dari belakang tim Delta tuh ada kayak, monster, kayak semacam mas-mas IKEA. Karena dari bajunya nih ya, bajunya tuh pakai baju seragam pegawai IKEA, warna kuning, strip-strip biru, terus celananya juga biru. Tapi bukan mas-mas IKEA. Maaf ya nih kalau misalnya ada mas-mas IKEA yang kerja dan nonton ini, muka yang ngejar itu nggak ada rata kayak Slenderman. Terus mereka juga tinggi besar banget, ada kali mungkin tingginya 7 kaki atau sekitar 2 meter 13 cm. Makhluk yang menyerupai mas-mas IKEA ini tuh lari ngejar-ngejar tim Delta. Terus dia juga teriak kayak, tolong meninggalkan bangunan, toko udah mau tutup. Beneran kayak pegawai IKEA, kalau misalnya IKEA mau tutup, kita disuruh pulang kan, kita suruh pergi, suruh meninggalkan bangunan. Akhirnya sama staff yang di luar ditembak dan makhluk ini tuh dimasukin dalam custody-nya SCP. Dan tim Delta diamankan. Sama agent akhirnya dicek dong, ini jangan-jangan sakit, atau jangan-jangan mereka malnutrisi, karena mereka juga 7 bulan hilang, makan apa gini dalam, ini aja hidup masih syukur. Tapi enggak, mereka enggak malnutrisi. Pas dicek bahkan di dalam intestine-nya, di dalam organ dalamnya, di dalam organ pencernaannya, ada sisa-sisa makanan yang belum selesai dicerna. Terus ilmuwan juga mengidentifikasi si makhluk ini. Terus ilmuwan juga berusaha untuk mengidentifikasi makhluk ini, si mas-mas IKEA gadungan ini. Ternyata mereka tuh bukan makhluk yang sama seperti manusia. Pertama mereka lihat dari seragamnya, yang ternyata bukan baju, bukan pakaian. Itu adalah bagian jaringan kulit, itu bagian dari tubuh mereka. Yang kedua, mereka juga nggak punya organ dalam, mereka nggak punya organ pencernaan, nggak punya jantung, nggak punya hati, nggak punya empedu, dan lain-lain. Dan anehnya mereka juga nggak punya tulang, jadi mereka kayak gitu. Selain itu, mereka juga nggak punya darah dan sistem peredaran darah. Penasaran nih ilmuwannya, oke gimana kalau kita kirim drone ke dalam IKEA ini? Kita cari tahu apa yang ada di dalam SCP-3008. Tapi sebelumnya kita cek dulu rekaman terakhir dari tim Delta. Di mana sih mereka hilang, tempatnya di mana? Oh, di rak bagian ini dan ini. Akhirnya tempat di mana hilangnya tim Delta dinamakan menjadi SCP-3008-1. Setelah itu ilmuwan ngirimin drone ke dalam IKEA, ke dalam SCP-3008. Mereka kelilingin nih drone gitu. Emang IKEA-nya belibet banget, dan kalau misalnya kita salah dikit kita bisa terjebak makin dalam, makin susah untuk keluar. Bahkan ilmuwan juga menyimpulkan, oke, agak impossible ya kalau misalnya kita masuk ke IKEA terus nggak ada ujungnya kayak gini. Apalagi dalamannya IKEA-nya tuh konsisten banget. Jadi bisa aja korban-korban contohnya Martin Sims atau tim Delta tuh sampai mikir kalau mereka tuh aman-aman aja, kalau mereka tuh belum terjebak di IKEA. Dan memang satu-satunya jalan mereka untuk keluar adalah dengan putar balik dan ngikutin arah mereka masuk tadi. Dan satu lagi yang aneh banget buat ilmuwan adalah
Drone ini terbang dari ujung sampai ujung, tapi masalahnya ujungnya itu nggak ada. Jadi drone tuh diterbangin lurus, tapi kok nggak nyampe-nyampe juga ujungnya. Dan setelah dihitung-hitung, ada kali tuh luasnya IKEA tuh 10 km persegi. Nggak masuk akal. Blueprintnya aja, luas IKEA ini tuh nggak sampai 10 km persegi. Nggak mungkin dalamnya IKEA itu lebih besar daripada bagian luarnya. Gimana? Itu nggak masuk akal, nggak make sense. Ternyata drone juga menangkap banyak banget orang yang terjebak dalam IKEA. Mereka pakai fasilitas IKEA, pakai tempat tidurnya untuk tidur, pakai dapurnya untuk masak, dan mereka juga pakai restorannya IKEA untuk makan. Terus drone juga menangkap kalau orang-orang itu bikin semacam kota-kota kecil gitu loh di dalam IKEA. Jadi ada yang tinggal di daerah timur, ada yang tinggal di daerah barat, ada yang tinggal di daerah utara dan selatan, ada yang di tengah juga. Dan yang paling menarik adalah drone juga menangkap banyaknya mas-mas IKEA gadungan di dalam tempat itu, di dalam IKEA. Yang akhirnya sama mereka diganti namanya menjadi, yang akhirnya sama ilmuwan-ilmuwan SCP ini akan diganti namanya jadi SCP-3008-2. Setelah si SCP-3008 ini diidentifikasi, ternyata ada 14 orang yang berhasil kabur dari SCP-3008 ini. Ada 14 orang yang berhasil kabur dari IKEA. Mereka diinvestigasi, mereka ditanya-tanyain. Range waktu mereka hilang tuh cukup bervariasi ya. Ada yang hilangnya cuma beberapa bulan doang dan ada yang bertahun-tahun. Bahkan ada yang lebih lama daripada Martin Sims. Berarti ada yang lebih dari 3 tahun terjebak di dalam IKEA. Mereka cerita lah, yang di dalamnya IKEA itu nggak cuma kita doang, tapi ada banyak, bahkan ratusan orang di sana. Terus mereka bikin semacam kayak paguyuban, perkumpulan, bener yang dipikirkan sama si ilmuwan tersebut. Terus juga mereka cerita kalau mereka makannya dari kantin IKEA, dari restoran IKEA. Nggak ada yang masak di restoran IKEA, tapi entah gimana makanannya selalu terisi ulang, terlalu di-refill. Terus mereka juga cerita, oh siang malam mereka melakukan aktivitas mereka seperti biasa ya. Kalau siang yang ngobrol sama tetangganya, mungkin ibu-ibunya juga arisan juga, terus yang anak-anak juga main. Tapi yang nggak enaknya kalau malam hari, karena tiap malam si SCP-3008-2 ini, si mas-mas IKEA gadungan ini, mereka menjalankan tugasnya sebagai petugas IKEA untuk menyuruh customer pulang. Gue nggak tahu sih di sini tuh jatuhnya mereka tuh tanggung jawab apa enggak ya. Karena mereka monster, mereka bukan pegawai IKEA beneran. Jadi warga di dalam SCP-3008 ini tuh harus waspada tiap malam, harus siap sedia, harus punya senjata bahkan untuk membela diri mereka. Terus cara mereka tahu itu siang atau malam ya lewat lampu otomatisnya IKEA. Jadi kalau siang tuh lampu nyala otomatis, tapi kalau malam lampu otomatis mati. Jadi mereka tahu tuh itu udah malam. Dan satu hal lagi yang dirasa aneh sama orang-orang yang pernah tersesat di dalam IKEA ini, walaupun banyak orang di dalam IKEA, walaupun mereka sama-sama dari bumi, mereka merasa orang-orang itu tuh kayak aneh gitu loh. Mereka nggak punya pengetahuan dasar yang sama. Misalnya kayak di Amerika ada patung Liberty. Tapi bisa aja orang yang mereka ajak ngomong tuh nggak tahu apa tuh patung Liberty. Atau mungkin di salah satu percakapan mereka ngobrolin tentang piramid. Nanti orangnya ada yang kayak, apa tuh piramid? Nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya para ilmuwan jadi mikir, oh jangan-jangan yang terjebak dalam IKEA nggak cuma dari dimensi kita. Bisa jadi dari dimensi lain. Di mana dimensi-dimensi itu punya IKEA-nya sendiri-sendiri. Ilmuwan-ilmuwan SCP akhirnya memutuskan untuk mencari tahu di mana portalnya mereka masuk ke dalam SCP-3008 ini. Di mana portalnya mereka bisa masuk ke tempat yang menyesatkan ini. Tapi ternyata pas mereka menghampiri SCP-3008-1 yang mana adalah portalnya tim Delta tuh hilang, mereka nggak tersesat di dalam SCP-3008. Jadi ya portalnya tuh nggak tentu, nggak cuma di satu titik, bisa di titik-titik lain. Tapi kabar baiknya, ini semua adalah cerita fiksi. Kalau beneran IKEA kayak gitu, aku rasa kayak nggak ada orang yang mau datang ke IKEA ya. Ini kayak semacam creepypastanya tentang IKEA. Aku dapet cerita ini gara-gara waktu itu aku pernah scroll TikTok. Terus ada satu orang ini yang ngebahas tentang buku kayak semacam novel. Bentuknya kayak katalognya IKEA, tapi ternyata dalamnya adalah cerita-cerita horor. Terus di comment sectionnya ada orang yang nyebutin, oh untung aku udah nonton SCP-3008. Ya apa dong gue, SCP-3008 apaan? Akhirnya dapatlah gue cerita ini. Terus gue juga berusaha cari di Reddit gitu kan, SCP-3008. Tapi ternyata tuh kayak SCP-3008 kebanyakan kayak dibikin dalam dunia game. Jadi mereka bikin dunia SCP-3008 dengan makhluk aneh ini, mas-mas IKEA gadungan ini. Anyway, itu aja buat hari ini. Kasih tahu aku di bawah menurut kalian gimana tentang SCP-3008 ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye!